jangan mengatakan bahwa seorang gubernur ini punya gagasan yang mengatakan soal pencitraan peraturan. Kita sudah rencanakan itu ada, ya kalau kita lihat buyar bahasanya gitu, bahasa Jawa itu buyar. Jadi sembako itu mendatang masyarakat adalah bukan mengenai program-program yang dilaksanakan oleh Pak Gubernur itu kira-kira secara konkret seperti apa sih? Nah, bicara ke posisi juga itu juga harus tidak pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama kami dari Jabar Express yang mengedepankan sebuah acara orasi obrolan dari redaksi. Oke pemirsa, saat ini di tengah-tengah kita telah hadir sosok tokoh yang ada di Kota Bandung, Pak Cucu Sukmana. Pak Cucu Sukmana ini adalah seorang ketua dari sebuah organisasi pemuda. Ijmi Muda Jawa Barat maksud saya. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara mengenai diskusi mengenai menakar capaian program strategi pemerintah Jawa Barat. Selamat datang Pak Cucu, Wilujeng Sumping. Betul. Iya, Pak Cucu, sesuai dengan tema hari ini ya, menakar capaian program strategi dari Jawa Barat. Nah, kalau kita berbicara menakar itu Pak Cucu, kira-kira menakar itu seperti apa sih kalau misalkan kita terjemahkan secara harfiah atau misalkan secara ilmiahnya seperti itu? Oh iya, masalah mulai dibuka Pak Cucu kalau misalkan agak maaf ya. Ya, maaf Pak Cucu. Baik, terima kasih Kang Jaya. Iya. Para pemirsa Jabar Express yang saya hormati, terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin beserta rekan-rekan sahabat-sahabat di Ijmi Muda Jawa Barat mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum. Iya. Setelah Ibu. Ini hari kedua Pak Cucu. Iya. Hari ketiga. Hari ketiga. Dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita. Amin. Apa yang tadi ditanyakan oleh Kang Yahya memang ini adalah isu yang cukup menarik bahwa pada ukuran program strategis Provinsi Jawa Barat ini juga tidak hanya lingkungan birokrat, tetapi juga masyarakat juga punya penilaian, punya pandangan tersendiri. Jadi itu sah-sah saja kita mengukur, memberikan masukan, kemudian mengevaluasi secara analisis pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan dalam pemerintah Provinsi Jawa Barat. Begitu. Iya. Nah kalau tadi yang sempat saya singgung ya, menakar. Kalau menakar itu kan identik dengan tolak ukur. Nah pertanyaannya mungkin sampai sejauh mana kira-kira Pak Cucu program yang pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Gubernur kita Pak Ridwan Kamil dan Pak Uur Zanul Ulum sebagai wakil gubernurnya selama ini, apalagi sekarang ini di tengah pandemi ya, dengan segudang programnya, dengan segudang inovasinya, mungkin pandangan dari Ijmi Muda Jawa Barat sendiri seperti apa? Baik, pertama mungkin menggarisbawahi bahwa sosok gubernur dan sosok wakil gubernur adalah milik rakyat dan masyarakat Jawa Barat. Jadi bukan miliknya birokrat atau kelompok-kelompok tertentu termasuk tim sukses, tetapi milik rakyat Jawa Barat. Jadi sudah sewajarnya bahwa semua rakyat juga punya pemikiran, artinya pemikiran yang positif terhadap kebanggaan terhadap seorang gubernur dan wakil gubernur. Nah, kemudian apa yang saya tanyakan kalian bahwa misi visinya Pak Gubernur cukup luar biasa ketika ya, 2018. Saya juga seorang akademisi sangat bangga memiliki seorang gubernur yang namanya Ridwan Kamil gitu, dan Kamil ya.
salah satu ekspektasi harapan masyarakat supaya Jawa Barat lebih baik. Tetapi pada kondisi yang tidak memungkinkan, dan ini ada wabah pandemi yang cukup luar biasa, ini akan mengganggu konstelasi baik pertumbuhan ekonomi dan lain-lain seperti itu. Gitu. Nah, istilah menakar tadi adalah saya mengatakan harus menjadi patokan. Apakah program yang dulu dicanangkan ini apakah mau sesuaikan dengan kebutuhan dan waktunya juga berdasarkan situasi sekarang ini dan mungkin kebutuhan masyarakat sudah beda lagi. Jadi urgensinya juga itu yang harus diperbarui, disesuaikan ya, apakah itu RPJMD-nya, visi misinya dan indikator-indikatornya gitu. Nah, kalau saya mencatat ada beberapa bagian yang cukup menarik. Pertama adalah tentang visinya kan satu lah, Jawa Barat juara lahir dan batin kan gitu. Kemudian misinya ada 5 di sini yang saya catat. Kemudian ada sasaran yang 7 pokok program strategis. Nah ini yang nanti harus akan berdampak mau gimana pun pada ukuran anggaran dan ukuran pelaksanaan dan termasuk juga investasi. Ya, berarti selama ini mengenai program-program yang dilaksanakan oleh Pak Gubernur itu kira-kira secara konkretnya seperti apa sih? Kira-kira menurut pandangan dari ISMI Muda sendiri. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Jadi kalau tadi saya menyampaikan ada 7 sasaran ya, dalam program strategis Pak Gubernur ya, dengan menggunakan perencanaan yang cukup baik ya, terutama tentang teknokratik, dan ini adalah mix dari pemikiran Pak Gubernur. Tapi mungkin begini, pertama adalah bicara tentang pertumbuhan ekonomi. Ya, saya catat di tahun 2020 ini kan juga cukup turun ya, pertumbuhan ekonominya. Jadi bahkan mendekati ke minus di situ. Gitu. Nah, kemudian inflasi juga kita 2,8 juga cukup tinggi sekali. Mau ini ya, Ramadan ya. Pengangguran terbuka cukup nambah lagi 10,46%. Kemudian kemiskinan naik di angka 4 jutaan. Penduduk kita ya hampir 9%. Ya, jumlah penduduk kita adalah di bawah garis kemiskinan. Ya, jadi investasi juga agak rendah. Kemudian masyarakat juga retribusi pajak segala macam income pemerintah yang pokok itu juga menjadi rendah. Nah, inilah persoalan. Nah, setelah itu mau diapain? Gitu. Nah, kalau misalkan sekarang berbicara yang existing, bicara yang misalkan data-data saja, apalagi kan Pak Gubernur kan selalu melakukan gagasannya tentang kolaborasi, inovasi gitu. Nah, tetapi pandangan saya begini, jadi ini harus diikuti oleh para bawahannya gitu, oleh para kepala dinas, staf-stafnya gitu, di bawahnya ini harus diikuti gitu. Jadi jangan mengatakan bahwa seorang gubernur ini punya gagasan itu mengatakan soal pencitraan pada gubernur gitu. Karena kalau saya baca pemikiran udah benar tuh. Bagus ya. Ini sudah bagus. Nah sekarang persoalannya bagaimana implementasinya? Birokrat ASN ini memahami percepatan dari pemikiran seorang gubernur. Selama ini sudah belum ya? Bawahannya Kang Emil sudah memahami belum? Kalau saya mengatakan belum. Saya bisa mengukur belum. Gitu. Jadi Pak Gubernur ini mohon dipecut lah. Jadi birokrasi ini juga sangat penting gitu, karena roda perjalanan kebijakan gubernur ini sangat tergantung pada seorang ASN, bukan pada seorang timnya gitu. Ya, timnya gitu. Jadi timnya kan cuma supporting aja, supporting pemikiran, gagasan. Tapi kalau pelaksanaannya tetap ada di birokrat. Seperti itu.
Jadi artinya apapun bagusnya program dari Pak Gubernur, kalau misalkan bawahan tidak bisa mengikuti atau tidak bisa berlari bersama, ya mungkin sama aja dengan sia-sia. Seperti itu. Nah, jadi ini yang harus dirubah mindsetnya, pemikiran di birokrat ini. Jangan menganggap bahwa gubernur itu kan sementara. Iya. Paling gubernur 1 periode, 2 periode, 5 Iya. tahun, 10 tahun kan gitu, nanti juga ganti lagi kan gitu. Nah, ini yang memang kadang-kadang soal anggaran duit itu milik mereka. Nah, ini kan persoalan di sini gitu. Iya, betul. Jangan-jangan gubernur juga ketika punya gagasan lain juga kadang-kadang bingung juga bisa terjadi seperti itu gitu. Nah, kalau saya mengatakan ini sangat maka tadi bagaimana cara menuntaskan persoalan-persoalan ini, ya ini harus dipecut birokrasi. Birokrasinya. Nah, dari program-program yang ada, mungkin Pak Cucu juga agak banyak tahu ya mengenai inovasi-inovasi yang dicetuskan oleh Kang Emil sendiri, seperti program dari OPPO, ya, program pesantren, atau misalkan program dari petani milenial, mungkin. Nah, kalau misalkan dari kaca pandangan dari ISMI Muda sendiri itu seperti apa program-program seperti itu? Apakah memiliki nilai yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum atau secara luas, atau seperti apa? Apa memiliki tujuan khusus tersendiri bagi Pak Gubernur itu? Baik, sebenarnya gaya-gaya seorang gubernur Ridwan Kamil itu adalah dia melontarkan gagasan stimulan, dan orang-orang akademis begitulah. Iya, gitu. betul. Banyak gagasannya lontarkan gitu. Nah, dilempar langsung. dilempar. Gitu. Nah, ada yang grup, ada yang enggak. Iya. Dan gitu. Kalau saya membaca, dan itu cukup bagus. Jadi semakin banyak gagasannya, semakin banyak varian di dalam program-program itu semakin bagus, karena masyarakat zaman sekarang nggak bisa declare. Gitu. Jadi gubernur melontarkan tentang leadership untuk pemuda, kemudian bisa tentang petani milenial, tentang program-program magang dan lain-lain. Nah, jadi pemikiran gubernur saya udah bagus, saya kan orang akademis. Nah, jadi banyak bangun gagasan, kemudian lontarkan, dilemparkan. Kemudian nanti menjadi kebijakan dalam sebuah program, dan itu saya bagus gitu. Dan semakin banyak varian program, maka semakin bagus gitu, seperti itu. Nah, termasuk sekarang cuma begini kan ya. Bagaimana menerjemahkan dari pemikiran seorang gubernur. Nah, ini yang harus ada bridge-nya di masalahnya. Kalau saya tangkap di pemerintah provinsi belum ada bridge-nya. Belum ada bridge-nya. Ya. Kalau di tingkat Pak Jokowi kan sudah ada tuh, ada bridge-nya. Itu bagus. Yeah. Nah, di Pak Gubernur belum ada bridge-nya. Jadi bagaimana menerjemahkan kadang-kadang menjadi tafsir lain di situ. Nah, ini yang sangat disayangkan. Jadi kalau saya tadi, gubernur juga harus buat bridge-nya di situ, menerjemahkan pemikiran-pemikiran dari gubernur. Nah, contoh misalnya begini, petani milenial. Kalau saya baca, ya saya bukan menulis, pemikiran gubernur sudah benar, gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana implementasinya. Nah, implementasinya itu kan simpel menurut saya. Bagaimana mengkrit, bagaimana merekrut, ya. Karena petani itu kan tidak ujung-ujung. Orang ketemu di jalan, yuk kamu jadi petani kan nggak bisa begitu. Bisa. Terus ada base skillnya apa? Ya, basic skillnya apa? Ya, skill bahkan menjadi sebagai life skillnya seperti itu. Nah, kan banyak tuh, ada lulusan SMK pertanian, ada sekolah-sekolah pertanian. Nah, mereka juga kan belum tentu tek. Kenapa nggak itu yang dioptimalkan? Gitu. Harus dilibatkan. Dan saya kalau catatan 10.000 petani milenial ini cukup banyak. Dan pasti ada lah di Jawa Barat, karena mau gimana pun pendidikan itu sentralnya di Jawa Barat, pertanian apalagi gitu. Nah, tinggal cek aja berapa jumlah SMK pertanian di Jawa Barat, berapa jumlah universitas atau perguruan tinggi di bidang pertanian di Jawa Barat, ada IPB, ada sekolah-sekolah pertanian gitu, seperti itu. Nah, jadi ini pokoknya di mana masalahnya? Di OPD mana? Kalau bicara orang di mana kan gitu.
apakah di dinas pendidikan nggak, apakah di dinas ketahanan pangan nggak, gitu seperti itu. Nah, cuma saya dapat rumor ini ada di BUMD, dan ini yang lucu, ya. Nah ini yang lucu. Jadi BUMD itu bukan mikir begitunya. BUMD itu mikir bisnisnya. Betul. Gitu, bukan bicara begitunya. Bisnisnya apa? Nah, bicara tentang di empoweringnya itu ada di OPD. Karena ketahanan kan banyak balai-balai. Iya. Balai-balai pertanian sesuai dengan bidangnya seperti itu. Nah, itu tinggal dioptimalkan saja. Nah, soal nanti hasil produksinya, produknya apalagi di Jawa Barat ini adalah produksinya cukup rendah sekarang, turun lah seperti itu, turunnya cukup tinggi produksi ekonomi kita. Nah, itu dioptimalkan oleh BUMD. Iya. Hasil dari karya petani milenial itu, gitu. Jadi bukan nanti si BUMD ini berperan eksekutor di dalam empoweringnya. Nah, saya ini agak lucu lah, seperti itu. Gitu. Nah, kira-kira itu gagasannya udah benar. Sudah benar ya, sudah bagus. Saya sangat sepakat. Jadi gini Pak Cucu, beberapa program yang sudah berjalan itu kan sekarang terkendala ya, mungkin dengan dampak COVID dari tahun kemarin, tahun 2020 kemarin itu, artinya beberapa program yang sudah dicanangkan itu agak, ya kalau kita lihat buyar, bahasanya begini mungkin ya, bahasa sehari-hari mungkin buyar. Jadi Pak Ridwan Kamil pengen begini, ternyata ada COVID semuanya buyar, dan akhirnya APBD pun direfusing, dan semua program banyak yang ditangguhkan, yang artinya depending terlebih dahulu. Nah, menyikapinya gimana menurut Pak Cucu? Apakah program ini di tahun 2021 ini akan berlanjut atau akan seperti apa? Atau masih tetap jalan bersama antara penanganan COVID dan programnya karena ini sendiri? Pertama bahwa pemikirannya kan harus dirubah. Iya. Jadi kalau program itu nggak ekuivalen dengan APBD, belum tentu. Gitu. APBD itu kan misalkan dari PAD, dari DAK, dari DAO kan begitu. Nah, jadi tidak ekuivalen di situ. Bahwa bisa saja program itu digelontorkan di sebuah kebijakan, kemudian melakukan kemitraan. Kemitraan kan banyak kan, bisa antar pemerintah, bisa dengan kota-kota di bawah Provinsi Jawa Barat itu sendiri, bisa dengan pusat, bisa dengan luar negeri, bisa dengan swasta, baik asing maupun di dalam negeri gitu. Nah, kalau semua tadi berpikiran bagaimana sumber uangnya ada di APBD, jadi jangan harap. Karena sekarang nggak mungkin lagi masyarakat kan pajak juga retribusi pajak PAD kan akan rendah, termasuk di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi Jawa Barat. Gitu. Perusahaan juga kan sekarang bayar pajak juga pasti drop lah di situ. Jadi pemikirannya harus berubah. Bagaimana caranya ketika program ini tidak fokus kepada APBD atau ngerecokin APBD. Jadi gagasan ini bisa dimitakan dengan ini kan gitu. Nah ini dan Pak Gubernur jago lah yang soal begini-begini ya gitu, seperti itu gitu. Nah, tetapi program ini harus menjadi nilai untuk masyarakat. Ada manfaatnya untuk masyarakat. Gitu. Tadi misalkan bisa tentang satu pesantren, satu produk gitu, seperti itu. Itu harus bermanfaat oleh masyarakatnya. Gitu. Jadi jangan hanya nanti produknya dipamerkan, dieksibisikan, kemudian sholat tuntas enggak. Jadi ini harus terus produksi. Nah, siapa yang melakukan monitoringnya, evaluatornya kan harus jelas di sini. Gitu, alat kontrolnya. Nah, jadi apalagi kan sekarang sudah bicara tentang digital bisa dioptimalkan. Nah, bicara refocusing juga ini juga harus tidak menjadi akal-akalan di birokrat. Seperti itu. Bicara refocusing justru sekarang saya mengatakan begini, dengan refocusing ini kan belum bagaimana refocusing anggaran untuk apa? Kan seharusnya bagaimana memulihkan ekonomi, bagaimana melakukan daya beli masyarakat semakin tinggi. APBD kita kan dari 46 triliun, ya Jawa Barat ini kan karena kondisi ini penyesuaian refocusing cuma 42 sekian, gitu triliun. Nah, justru ini harus berdampak dari angka 42 triliun ini harus berdampak terasa oleh masyarakat.
kemudian menjadi daya beli yang masyarakat tinggi. Nah, artinya apa? Kalau saya mengatakan begini, siapa yang punya duit sekarang? Hanya dua kok. Siapa? Satu di pemerintah, satu lagi di masyarakat, meskipun kecil lah. Tapi kalau diakumulasikan penting. Kalau di pengusaha sekarang nggak ada duit, maksudnya. Nah, jadi tadi bagaimana ini mengukurnya? Jadi harus dirasionalisasi di situ. Gitu. Nah, jadi kembali lagi ketika program ini harus hati-hati, jangan terjebak seolah bahwa satu program itu selalu anggarannya dari APBD. Ini harus dirubah cara berpikir. Dan itu sudah dilakukan ya, Pak sama Pak Gubernur. Beberapa itu sudah dilakukan. Ya, kalau gagasan murni beliau ya, kecuali kalau gagasannya titipan. Nah, kalau ini yang titipan ini yang mengerikan. Iya. Gitu. Kalau gagasan Pak Gubernur ya berpikirnya tidak pada faktor itu. Gitu. Pak Guru, untuk anggaran mungkin yang direfocusing tadi kebanyakan kan mengalir untuk penanganan ekonomi sama penanganan COVID sendiri, diantaranya banyak tertumpu pada sektor bidang kesehatan ya, seperti itu Pak. Nah, menurut pandangan dari istri muda sendiri sekarang, dari anggaran yang direfocusing itu gimana Pak mengenai penggunaannya atau realisasinya mungkin untuk penanganan kesehatan seperti untuk penanggulangan COVID? Yang refocusing yang saya selalu mengkritisi itu adalah yang sembako. Jadi bantuan sosial. Ya, bantuan sosial. Jadi sembako itu kan datang ke masyarakatnya adalah bukan uang. Nah, artinya ini pasti ada kebocoran ya. Karena apa yang belanjanya adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat di pihak ketiga kan. Nah, kenapa nggak masyarakat belanja langsung gitu loh? Nah, tapi di tahap keberapa itu, itu sudah uang di situ 100.000. Artinya bahwa ini dengan tunai menurut saya cukup bagus. Karena apa? Ini akan bergerak ekonomi di tingkat bawah. Nah, itu kalau bicara tentang bagaimana pemulihan ekonomi paling simpel. Jadi perbanyak duit di masyarakat itu aja. Supaya apa? Tumbuh ekonominya gitu. Karena apalagi dengan sekarang pembatasan PSBB skala mikro kan gitu. Dan ini juga artinya apa? Ekonomi bergerak di lingkungan sendiri. Nah, kemudian bicara tentang kesehatan. Nah, kan apakah pengadaannya kan APD segala macam layanan yang dampak COVID seperti itu gitu. Nah, ini di tingkat mana? Gitu. Apakah ini sampai ke tingkat puskesmas? Karena nggak mungkin orang semua sakit masuk rumah sakit punya Pemprov Jabar. Gitu. Nah, artinya apa? Jadi orang ketika berobat itu kan tidak perlu jauh rumah sakit. Nah, jadi kalau saya mengatakan dulu ada program strategis Pak Gubernur tentang Jabar Sehat, gitu, melakukan revitalisasi puskesmas segala macam. Nah, ini sebenarnya momentumnya nih. Tetapi bukan secara fisik gitu, tetapi secara layanan. Nah, selain apa misalkan adalah dokter umumnya setiap puskesmas, ada dokter spesialis. Ya, kalau orang lahiran tidak perlu kemana-mana, datanglah ke puskesmas itu. Jadi berapa jumlah puskesmas di Jawa Barat? Nah, sekarang kalau komisi tidak mungkin lagi kan ada anggarannya, tapi berikan layanan situ semua. Nah, jadi orang sakit segala macam, dan sekarang karena gara-gara COVID juga puskesmas banyak yang tutup juga. Nah, mudah-mudahan ini oleh Kepala Dinas Kesehatan juga dipercepat nih, gitu. Tentang Jabar Sehat ini, karena ini kuncinya di situ. Gitu. Sekarang kan orang nggak mikir apa-apa, yang penting dia sehat itu aja orang begitu sekarang. Berpikir. Gitu. Karena anggarannya gede kan ya. Ini kalau masyarakat nanti bertanya banyak lah, bisa jadi lain ceritanya. Gitu. Termasuk untuk penggunaan anggaran mungkin penggunaan anggaran belanja APD atau insentif tenaga kesehatan seperti itu ya. Kemarin katanya telat malah seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Ya, yang di sektor kesehatan itu untuk peningkatannya. Ya kalau itu kan tidak permanen kan ya. Hanya ada persoalan COVID kan gitu. Nah, kalau apakah itu akan dipermanenkan kan gitu. Itu kan juga harus
disesuaikan dengan anggaran yang ada. Nah, apalagi anggaran kesehatan kan juga sudah ada, cuma belum anggaran dalam undang-undang seperti itu. Nah, sekarang misalnya APD juga apakah masyarakat kan nggak juga pakai semua APD itu. APD itu hanya tenaga-tenaga medis yang ada di rumah sakit atau yang memberikan layanan. Itu berapa orang gitu loh. Sebenarnya nggak closing kritis kan kalau bicara tentang angka itu. Nah, jadi ini harus diselesaikan karena jangan ada dengan alasan ini semua ada closing ke situ, tapi pada kenyataan layanan juga sama-sama saja. Itu kira-kira pengen. Jadi ini adalah harus perbaikan. Mau gimana pun ini ada waktu Pak Gubernur ini untuk mengecek lagi termasuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan nanti forecast terhadap asumsi anggaran ke depan gitu. Nah, ini kan juga jadi jangan seolah nanti bahwa misinya gubernur tidak tercapai sebagai gagal. Nah, ini kan saya mengingatkan beliau juga gitu. Daripada nanti mengatakan masyarakat atau rakyat Jawa Barat mengatakan gagal, lebih baik sekarang dikoreksi dulu gitu. Gitu. Itu kira-kira. Iya, cukup sangat menarik sekali ya pemirsa mengenai obrolan kita ya, walaupun singkat padat ya, artinya obrolan ini semoga akan memberikan manfaat dan masukan bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri. Terima kasih Pak Cucu atas kedatangannya di studio podcast Jabar Express. Terima kasih buat rekan-rekan semua dan tim yang menyelenggarakan acara podcast ini. Akhir kalam kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.